Jelaskan definisi sarana dan prasarana. Sarana adalah merujuk pada komponen fisik atau perangkat yang digunakan untuk mendukung atau menyediakan fasilitas pendidikan. Sarana dapat berupa bangunan, mesin, peralatan, atau struktur lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi atau mendukung kegiatan atau layanan pendidikan. Sedangkan prasarana adalah merujuk pada sistem atau jaringan yang terdiri dari berbagai sarana untuk mendukung aktivitas atau layanan pendidikan. Prasarana melibatkan integrasi dan keterkaitan antara berbagai sarana fisik untuk menciptakan infrastruktur yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, dari 2 Timotius 3 ayat 16 dapat disimpulkan definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen adalah tindakan pengelolaan, pengaturan dalam hal memperlengkapi fasilitas yang disebut sarana dan prasarana, guna bermanfaat dalam mengajar, memperbaiki perilaku merujuk kebenaran yang hakiki berdasarkan iman Kristen. Menurut Bang Fadel, prinsip manajemen sarana dan prasarana adalah yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Prinsip pencapaian tujuan yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Prinsip yang kedua itu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administratif. Prinsip administratif yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Prinsip kejelasan tanggung jawab yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personel sekolah. Yang kelima, prinsip kekohesipan. Prinsip kekohesipan yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan yang ideal bagi sekolah Kristen berdasarkan tuntunan kitab suci. Yang pertama, pengadaan. Dalam pendidikan Kristen, substansi manajemen yang di dalamnya terdapat manajemen sarana dan prasarana, semua aktivitas manajemen selalu didesain dengan perencanaan. Idealnya aktivitas perencanaan tersebut tersirat dalam Amsal 24 ayat 6 yang berkata, "Karena dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak." Secara induktif ditekankan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen berorientasi pada hasil atau kemenangan. Dan untuk mencapai target hasil memerlukan peran konsultan yang sesuai piawai dan dapat dikatakan praktisi berpengalaman untuk membantu proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen atau penasihat. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan ataupun secara terpusat. Biasanya pengadaan yang dilaksanakan secara terpusat dilakukan pihak pimpinan tertinggi terhadap pengadaan kendaraan seperti bis sekolah, mesin kantor, mesin cetak, alat elektronik, dan lain-lain. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 23 yang berkata, "Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Dalam kutipan ini,
tersampaikan bahwa segala fasilitas yang diadakan untuk memberikan layanan maksimal pada pengguna akan kembali membawa dampak positif pada si pemberi layanan. Seperti diketahui, stakeholder merupakan bagian penting dalam terselenggaranya kesejahteraan layanan pendidikan Kristen. Orang tua dapat dikatakan sebagai stakeholder strategis yang perlu dijaga kepercayaannya. Diketahui sarana dan prasarana pendidikan Kristen yang diberikan kepada siswa menjadi tolak ukur maksudnya dukungan dana atau pembiayaan dari stakeholder pada program sekolah sehingga terbentuk sekolah damai, sejahtera, dan Peran inventarisasi pada lembaga pendidikan Kristen dapat dituntun dengan tujuan penyelesaian perkara. Keluaran 22 ayat 9 berkata, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan ini kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Dalam ayat tersebut, jelas penekanannya, fungsi dari inventarisasi adalah pendataan yang mana digunakan untuk mendukung ketetapan-ketetapan yang berlaku pada lembaga. Dan apabila ditemukan barang atau perlengkapan kepemilikannya ganda, dengan mudah dapat diselesaikan dan jika terindikasi ada unsur kepemilikan yang dilakukan dengan pelanggaran atau kriminal, haruslah diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.